apa namanya AI, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat ini kan pemakaian AI dalam kehidupan sehari-hari. Obat baru lebih cepat ditemukan, hidup pun tertolong. Lebih lancar, barang sampai tepat waktu. Ya, dalam DNA GMP ya, pengiriman Perubahan iklim bisa diprediksi, bumi kita sekarang hujan atau panas bisa dilihat di sini. data aman, serangan cyber pun teratasi. Dan mereka bisa diatasi oleh AI. Ide kreatif makin banyak, seni pun berkembang. Terus AI ini apa itu kecerdasan artifisial? Yang pertama apa kecerdasan artifisial? Adalah kemampuan mesin untuk meniru proses kognitif manusia seperti contohnya chatbot, terus rekomendasi film. Kayak rekomendasi film itu kayak kita nonton YouTube. Kalau misalkan sering Upin Ipin, kita sering mencari Upin Ipin, pasti yang muncul di beranda itu adalah Upin Ipin. Nah, itu bisa dinamakan dengan algoritma. Nah, terus apa pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang? Yang pertama ada di bidang kesehatan. Gimana katanya? Terus dalam transportasi. Nah, mobil tanpa supir itu seperti mobil Tesla ya. Terus yang ketiga, pendidikan pembelajaran daring motor. Nah, kayak gini, ini adalah sebuah pemanfaatan AI. Terus yang keempat, keuangan. Nah, ini dalam keuangan supaya si uang itu tidak di-hacker ya. Kalau misalkan disimpannya di bank atau di sekarang ada m-banking, nah supaya tidak diambil uangnya. Terus dalam industri. Nah, seperti pabrik ya, kita menggunakan robot. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan AI. Nah, selanjutnya contoh nyata di kehidupan sehari-hari apa? Yang pertama rekomendasi Netflix. Kalian suka nonton kan Netflix? Enggak ya. Biasanya YouTube berarti ya. YouTube. Terus Spotify, tahu nggak Spotify? Yang lagu kan? Ya, itu adalah salah satu dalam contoh nyata kehidupan. Contoh nyata KA di kehidupan sehari-hari. Terus asisten virtual, Siri, Alexa, Google Asisten. Suka pencarian ChatGPT? Pernah ChatGPT? Nah, terus di apa? Di Google ya, Google Asisten. Misalkan silakan Google, oke Google, coba cari tentang pohon pala. Misalkan muncul kan. Terus Google Map, pernah menggunakan Google Map? Kalau misalkan kalian ke kota atau kemana ya jalan-jalan bisa menggunakan map tanpa kita tahu jalan yang sebelumnya. Terus Wazi, terus ada iklan pesona di media sosial kayak Facebook, Instagram, terus apalagi TikTok. Kalian suka main nggak TikTok? Yang joget-joget. Terus contoh nyata karena di kehidupan sehari-hari. Jangan udah. Terus ini manfaat kecerdasan artifisial atau AI, yaitu yang pertama efisien dan produktif. Benar nggak efisien? Betul? Betul. Lebih cepat ya. Kalau misalkan kalian coba, kalau contohnya kalian tadi memakai Google Map, kalian kalau misalnya pakai Google Map, kalian bisa sampai ke sampai tujuan? Enggak kan? Misalkan kalian mau ke Jakarta nih, pakai Google Map, tanpa kalian tuh tahu jalannya, sampai nggak? Enggak ya. Tapi kalau pakai Google Map sudah diarahkan ya, jadi lebih efisien, betul? Terus produktivitas. Jadi kalau di pabrik lebih bisa menggunakan AI itu lebih banyak ya si hasilnya tuh. Nah, seperti itu. Kalau pakai mesin. Terus mengurangi kesalahan dalam manusia. Jadi manusia lebih memanfaatkan AI supaya mengurangi kesalahan manusia kayak dalam pekerjaan lebih efektif, lebih cepat, gitu kan, supaya bisa dideteksi ini salah atau tidak. Terus yang selanjutnya pengambilan keputusan berbasis data. Jadi
sesuai data yang muncul dalam AI. Terus inovasi produk dan lainnya. Kayak iklan-iklan, kalian suka Shopee tahu? Suka jajan di Shopee pakai ya. Nah, itu adalah semuanya adalah pemanfaatan apa? AI atau kecerdasan artifisial. Kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan AI belum? Sudah belum? Sudah ya, karena kita pakai Google, TikTok, Shopee, terus apalagi Facebook, Instagram. Terus bisa memanfaatkannya nggak? Bisa ya. Kita kayak tadi belanja lebih mudah. Terus kalau misalkan apa mau belanja apapun, Shopee lebih cepat ya. Gitu. Tanpa kita harus ke tokonya, walaupun tokonya ada di Jakarta, di Bandung dan lain-lain itu. Oke, di sini Bapak punya KKPD, ya. Silakan isi dan kalian itu di sini sudah ada petunjuknya, ada tebak logo. Terus isi nama, kelas dan logo. Ya. Sebelum itu, sebelum dari KKPD, tadi apakah ada yang bertanya tentang pemanfaatan AI? Ada yang mau bertanya? Bertanya enggak? Oke, paham? Oke, benar paham? Paham. Sebelum lanjut kita semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, kita lanjut ke tebak logo. Nah, di sini tebak logo itu di sini ada logo-logo apa saja yang sudah disajikan. Kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa logo banyak ya. Sudah tahu, sudah familiar? Gampang? Gampang ya di sini. Ini ada ayah apel sapotong, naon namanya. Ya, silakan diisi sesuai logo. Ke depan untuk presentasi, silakan. Oke, silakan di sini lihat ya teman-teman, perhatikan kelompok 2 mau presentasi tentang tebak logo. Oke. Oke, sama semuanya ini hasil KPD-nya? Sama. Ada yang salah nggak? Tidak. Tidak ya. Di sini kalian udah familiar dengan logo-logo ini, berarti kalian sudah paham. Paham semua? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, semua paham berarti kalau seperti itu. Silakan ditutup presentasinya. Demikian. Oke, demikian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut sekarang ada permainan puzzle menyusun ya, menyusun gambar. Silakan perwakilannya 2 orang saja dari setiap kelompok. Oke, silakan. Sini siapa? Salah sama Sal. Silakan. Oke, ayo cepat enggak. Silakan di sini nih, mainnya di sini. Nah, oke.
selanjutnya oke, ini pertanyaannya. Pertama, apa contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Terus bagaimana AI membantu dalam berbelanja? Terus apa manfaat AI dalam penggunaan ponsel pintar? Ponsel pintar itu adalah smartphone atau HP ya. Terus apa peran AI dalam aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab? Silakan diisi. Nah, jadi pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kalian bisa memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam menggunakan handphone atau smartphone ya. Kalian bisa menggunakan TikTok, Instagram, terus apalagi YouTube. Itu harus dengan bijak, oke? Bijak itu gimana? Jadi kalian harus menonton dengan tontonan yang bermanfaat. Kalian bisa digunakan menjadi pembelajaran atau misalkan ChatGPT untuk bisa mengisi soal, bukan jawaban. Ditanyakan bagaimana caranya mengerjakan soal-soal matematika atau misalkan bahasa Indonesia, itu bisa dibantu oleh AI. Tapi digunakannya secara bijak, ya, oke? Siap? Menggunakan AI dengan bijak? Oke, kita berdoa untuk penutup hari ini. Sebelum ditutup kita tepuk hebat dulu untuk kelas 5. Siap? Tepuk hebat! Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelas 5 hebat. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita berdoa tutup hari ini dengan doa keparatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.